Halo semua, kembali lagi di MotoGP 24 Karir episode ke-52. Dan sekarang kita sudah berada di sirkuit Catalunya, Spanyol. Di sini kita masih berada di peringkat ketiga sementara di posisi klasmen. Dan kita akan sedikit melihat dulu pesan dari Maverick Vinales. Oke, di sini kita akan coba untuk sedikit menantang Maverick Vinales. Nah, karena kita menggunakan GP24 Desmo GP24, jadi kita sedikit percaya diri ya di sini. Oke, dan langsung saja kita menuju ke sesi kualifikasi. Oke, dan kita sudah tiba di sesi kualifikasi pertama di sirkuit Catalunya. Dan di sini kita akan men-setting motor kita seperti biasa. Di sini kita akan menggunakan cakram depan atau piringan rem depan 340 mm extreme cooling. Dan untuk rear brakes-nya cukup di 220 mm. Dan untuk pengaturan suspensi di sini kita akan menggunakan di front preload-nya di angka 3 saja, di angka 4 sorry. Dan untuk oil quantity kita akan memakai di angka 3. Untuk di front spring hardness-nya di sini kita akan memakai di angka 4, karena di sini ada beberapa tikungan yang kita harus mencari speed di tikungan di sirkuit ini. Jadi kita akan memakai di angka 4. Dan untuk kompresinya di sini kita akan memakai di angka 4 juga. Dan untuk extension-nya di sini kita memakai di angka 3. Dan untuk preload suspensi belakang kita akan memakai di angka 4. Untuk swing arm konektornya di sini kita tidak memerlukan yang terlalu kaku, bisa dibilang juga agak soft ataupun sebenarnya balance lah. Jadi kita akan memakai di angka 4. Untuk spring hardness-nya di sini kita akan memakai di angka 3. Untuk kompresi suspensi belakang kita akan memakai di angka 3. Dan untuk di extensionnya di sini kita akan memakai di angka 5. Nah, dan untuk di traction control di sini kita akan memakai di angka 2. Anti wheelie di angka 5 karena kita memerlukan motor itu tidak terlalu terangkat, jadi kita mendapatkan traksi yang baik di saat keluar tikungan. Dan untuk transmisi di sini kita akan memakai di angka 5 untuk di gear 1. Gear 2 di angka 5, gear 3 di angka 4, gear 4 di angka 4, dan sampai di gear 6 kita akan memakai di angka 4. Dan untuk di final rasionya kita akan coba dulu di angka 5. Kalau memang kita merasa kurang speed dari motor ini, kita akan turunkan ke angka 4. Karena biasanya di KTM saya memakai angka 4, tapi akan coba di Ducati di angka 5. Dan untuk slipper clutch-nya di sini kita akan memakai di angka 5 saja. Dan untuk pengaturan geometrinya di sini kita akan memakai di angka 3, trail di angka 4. Dan untuk di pengaturan steering plate position-nya di sini kita akan coba untuk memakai di angka 4 untuk mencegah motor itu oversteer. Dan untuk di rear steering arm length-nya di sini kita akan memakai di angka 3. Dan seperti inilah settingan kita di sirkuit Catalunya. Di sini kita akan coba save dulu. Dan langsung saja kita menuju ke sesi kualifikasi. This concludes the first official MotoGP qualifying round. Dan sayang sekali kita hanya bisa berada di posisi kelima. Jadi kita akan start dari grid belakang. Kita gagal ke sesi kualifikasi kedua. Dan langsung saja kita menuju ke sprint race. Riders are ready for the start of the Catalunya Grand Prix. The lights are on and as soon as they go out, all hell will break loose.
Dan ini dia sprint race di sirkuit Catalunya akan segera dimulai. Engine on dan race is on. Kita akan start dari posisi 15 kali ini. Sepertinya sangat kesulitan di saat start. Dan kita akan coba untuk memperbaiki posisi sebaik mungkin memasuki tikungan pertama. Kita coba untuk late braking di sini. Nah, sekali dan bahkan Maverick Vinales ya crash sepertinya, atau Alex Marquez tadi. Kita berhasil naik ke posisi 9 dan bahkan Marc Marquez crash. Kita sempat menabrak Marc Marquez tadi. Kita sudah tidak bisa menghindar tadi. Entah Marc Marquez atau ini yang crash tadi, Jack Miller. Oh, sepertinya Jack Miller yang crash dan bahkan kita menabrak motor dari Jack Miller. Overtake yang sangat agresif dari Valentino Rossi kepada Marco Bezzecchi tadi. Oh, Jorge Martin, sorry. Dan bahkan Alex Marquez mendapatkan long lap penalti atas insiden dengan Jack Miller tadi. Sudah dua pembalap yang crash di awal lap pertama sprint race. Race yang sangat panas sebenarnya di race kali ini. Udah kita sedikit melebar, sayang sekali. Kita akan coba untuk memperbaiki posisi masuk ke 5 besar. Kita masih berada di belakang Di Giannantonio. Ini adalah tikungan yang sedikit sulit di sirkuit Catalunya. Sedikit melebar kita mencoba untuk mendekati Di Giannantonio. Kita mungkin akan coba untuk overtake di trek lurus. Memasuki tikungan terakhir di sirkuit Catalunya di lap pertama. Sayang sekali kita terlalu cepat untuk masuk ke gear 4 tadi. Kita coba slipstream Di Giannantonio. Kita coba untuk late braking di sini. Coba mengejar Alex Rins dan Alex Marquez mengambil long lap penalti, hukuman long lap penalti dia. Kita berhasil naik ke posisi 5 sekarang. Sangat impresif start dari Valentino Rossi. Alex Rins sedikit melebar. Kita akan coba untuk masuk. Masih belum bisa. Kita coba untuk masuk lebih dalam lagi. Dan berhasil kita overtake Alex Rins di tikungan keempat. Kita sedikit melebar, sayang sekali. Terlalu memaksakan tadi. Bahkan masih side by side dengan Alex Rins. Dan berhasil kita mempertahankan posisi 4 dari Alex Rins. Kita mengincar posisi 3 dari Franco Morbidelli. Dan juga Di Giannantonio mendapatkan hukuman long lap penalti. Karena sudah dua pembalap yang crash tadi. Mungkin Maverick Vinales dan juga Jack Miller. Aduh, dan sayang sekali kita nabrak curves tadi hingga kita harus melebar. Kita menginjak curves dan membuang lap time kita tadi. Dan bahkan kita di overtake oleh Alex Rins yang sedikit melebar dia. Kita mencoba untuk masuk, masih belum bisa. Dan bahkan sangat agresif kita tadi karena kita menginjak curves tadi. Dan kita harus menyenggol Alex Rins dan langsung diinvestigasi oleh steward. Kita sekarang turun ke posisi 6. Sayang sekali kita membuang-buang waktu. Memasuki lap ketiga di sprint race, lap terakhir, dan kita masih tertahan di posisi ke-7. Walaupun kita sudah dengan Desmos Edici 24 motor terbaik, tapi sangat kesulitan bagi kita untuk melawan Adaptive AI di musim ini. Oke, Marco Bezzecchi sedikit melebar. Kita mencoba masuk dan dia benar saja melebar. Dia menginjak curve tadi. Kita akan coba masuk dari sisi dalam. Masih belum bisa. Nice defense by Marco Bezzecchi. Ini dia side by side dengan Marco Bezzecchi. Kita coba masuk lebih dulu. Berhasil kita overtake Marco Bezzecchi di tikungan keempat. Sepertinya kita gagal untuk meraih posisi podium di race kali ini. Sedikit melebar kita, masih sangat dekat kita dengan Marco Bezzecchi yang berada di posisi keempat. Sayang sekali motornya terlalu berasa oversteer. Dan bahkan posisi kita di overtake kembali oleh Marco Bezzecchi. Kita menginjak sisi luar track. Untungnya kita tidak mendapatkan peringatan track limit. Kita coba untuk overtake Alex Espargaro dan kita melebar, sayang sekali. Bahkan kita bersenggolan kembali dengan Alex Espargaro untuk posisi kelima dan langsung diinvestigasi oleh steward. Tinggal 2 tikungan terakhir.
Tapi kita sepertinya tidak bisa untuk mengovertake Marco Bezzecchi yang berada di peringkat 4. Dan kita finish di peringkat kelima, sayang sekali. Padahal kita mampu untuk bisa meraih podium, tapi sayang sekali kita harus puas finish di posisi kelima di sprint race kali ini. Dan langsung saja kita menuju ke main race. Ready for the start of the Catalonia Grand Prix. The lights are on, and as soon as they go out, all hell will break loose. Dan ini dia main race di sirkuit Catalunya akan segera dimulai. Kita yang menggunakan ban depan hard dan belakang soft. Dan race is on. Kita akan coba untuk gambling di sini menggunakan ban belakang soft agar bisa bersaing di lap-lap awal untuk bisa memperbaiki posisi sebaik mungkin. Memasuki tikungan pertama, kita coba untuk late braking di sini. Mengambil sisi luar track untuk menghindari kontak dengan pembalap lain. Kita sudah naik ke posisi 11 sekarang. Dan bahkan Marc Marquez sedikit melebar, kita berhasil overtake Marc Marquez untuk posisi ke-10 dan sekarang kita naik ke posisi 8. Start yang sangat impresif dari Valentino Rossi. Kita coba melakukan late braking lagi. Berhasil kita overtake Franco Morbidelli untuk posisi kelima. Kita sekarang sudah berada di posisi kelima. Coba untuk mendekati posisi 3 besar. Kita coba untuk mengovertake Jack Miller dari sisi dalam, masih side by side dengan Jack Miller. Memasuki tikungan ke-7. Berhasil kita mengovertake Jack Miller untuk posisi keempat. Kali kita sedikit melebar di sini. Kita coba untuk slipstream dari DJ Antonio. Memasuki tikungan ke-10. Sayang sekali kita harus melebar. Ini tikungannya agak sulit sebenarnya buat saya di tikungan ke-10 Catalunya. Tinggal tersisa 2 tikungan lagi untuk memasuki lap kedua di sirkuit Catalunya. Kita sedikit melebar. Kita coba untuk slipstream DJ Antonio untuk posisi ketiga. Kita akan coba untuk overtake di track lurus. Tentu saja motor kita jauh lebih kencang daripada motor dari DJ Antonio, yaitu Ducati GP23. Memasuki tikungan pertama, berhasil kita overtake DJ Antonio untuk posisi ketiga. Di depan kita ada Pecco Bagnaia yang sedang bersaing dengan Pedro Acosta untuk posisi pertama. Dengan persaingan mereka di depan, pertarungan mereka bisa menguntungkan kita untuk memangkas lap time dari mereka berdua. Oke, dan Pecco sedikit melebar. Masih terjadi pertarungan antara Pecco dan juga Pedro Acosta untuk posisi pertama. Pedro Acosta tampil dengan sangat baik di musim ini. Dia selalu konsisten bisa start dari posisi ke depan. Dia sudah meraih hampir 3 kali pole position di sepanjang race musim ini. Kita agak sedikit melebar. Coba untuk mengejar Pedro Acosta dan juga Pecco Bagnaia yang berada di posisi pertama dan kedua. Dengan gap yang 0,9 detik, hampir saja 1 detik gap kita dengan Pedro Acosta yang berada di posisi kedua. Dan tentu saja kita mengharapkan pertarungan antara Pedro Acosta dan juga Pecco Bagnaia. Sayang sekali kita harus melebar di sini. Terlalu nge-push kita untuk coba mengejar Pedro Acosta yang berada di posisi kedua. Sepertinya kita harus sedikit lebih bersabar nih untuk sebelum coba mendekati Pedro Acosta.
memasuki lap ketiga. Dan fastest lap masih dipegang oleh Pecco Bagnaia dengan 1 menit 40 detik. Kita coba untuk late braking di sini. Aduh, sayang sekali kita harus keluar track. Tapi untungnya kita tidak mendapatkan peringatan track limit dan lap time kita sedikit membaik dibandingkan lap sebelumnya. Mudah-mudahan kita bisa mengejar Pedro Acosta di posisi kedua. Memasuki tikungan 4, sayang sekali kita sedikit melebar. Hampir saja kita menyentuh rumput di luar dan bisa saya menyebabkan kita crash. Masih belum bisa kita untuk mendekati Pedro Acosta yang berada di posisi kedua. Memasuki tikungan ke-7, kita kembali melebar di tikungan ke-7. Motornya terasa begitu under oversteer di race kali ini. Dan kita mendapatkan peringatan track limit karena ban belakang kita menyentuh sisi luar track. Oke, nice braking dari Valentino Rossi dengan gap yang semakin menjauh dari Pedro Acosta. Tersisa gap 2 detik dengan Pedro Acosta yang berada di posisi kedua. Tak kenapa saya berasa lebih sulit untuk meraih kemenangan dengan Ducati dibandingkan dengan tim gas-gas Tech 3. Kita baru meraih sekali kemenangan saja dengan tim Ducati Lenovo musim ini. Dan dengan gap yang masih 2 detik masih belum bisa kita mengejar Pedro Acosta dan juga Pecco Bagnaia. Di sini kita coba untuk late braking. Sangat baik braking dari Valentino Rossi. Coba untuk memangkas gap dari Pedro Acosta dan juga Pecco Bagnaia yang berada di posisi 1 dan 2. Sementara dengan gap kita dengan posisi keempat yaitu Jack Miller hampir berbeda 1 detik. Cukup impresif lap time dari kita di lap ke-3 tadi. Dan bahkan lap time gap dengan Pedro Acosta di peringkat kedua sudah berbeda 2,4 detik. Sangat jauh, mereka berada di level yang berbeda di race kali ini. Braking yang sangat mulus dari Valentino Rossi mencoba untuk berusaha bisa mendekati. Kita coba untuk late braking di tikungan ke-10. Dan Pecco Bagnaia crash. Sayang sekali Pecco Bagnaia harus crash. Kita coba untuk overtake Pecco Bagnaia, masih belum bisa. Overtake yang sangat agresif dari Valentino Rossi untuk posisi kedua dari Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia sayang sekali dia harus crash di tikungan 10. Memang terlalu tricky tikungan 10 dari sirkuit Catalunya. Oke, memasuki lap kelima kita berhasil naik ke posisi kedua, memanfaatkan crash dari Pecco Bagnaia. Dan sementara di posisi pertama masih dipegang oleh sang pemuncak klasmen Pedro Acosta yang tampil sangat impresif di awal musim ini dengan motor dari tim gas-gas Tech 3 KTM. Lalu dalam kita mengambil racing line sedikit melebar dan posisi ketiga Pecco berhasil direbut oleh Franco Morbidelli. Masih belum bisa kita coba untuk mengejar Pedro Acosta yang bahkan lap time-nya sudah berbeda 3,4 detik. Kita akan coba untuk mempertahankan saja posisi kedua dari Franco Morbidelli. Memasuki tikungan 7 agak sedikit melebar, lagi-lagi kita melebar. Sayang sekali. Dan posisi kita di overtake oleh Franco Morbidelli untuk posisi kedua. Sayang sekali kita kehilangan posisi kedua. Kita akan coba untuk overtake Franco Morbidelli di tikungan ke-10. Kita akan sedikit mengambil resiko di sini.
Dan ini dia kita memasuki last lap di main race Catalunya. Kita akan coba untuk mengejar Franco Morbidelli. Kita coba slipstream dari Franco Morbidelli. Memasuki tikungan pertama, kita coba untuk late braking di sini. Dan bahkan kita sedikit menabrak Franco Morbidelli hingga kita harus melebar. Dan kita tentu saja terkena peringatan track limit. Dan kita harus mendrop satu posisi dari Franco Morbidelli. Kita akan coba membiarkan Franco Morbidelli untuk overtake kita di tikungan keempat. Coba kembali overtake Franco Morbidelli. Kita akan coba ambil dari sisi dalam. Masih belum bisa dan masih side by side dengan Franco Morbidelli. Dan Pedro Acosta crash. Sangat baik, kita berpeluang untuk bisa memenangkan race di sirkuit Catalunya. Ini dia pertarungan kita dengan Franco Morbidelli. Hati-hati. Sayang sekali kita kalau tidak bisa menang di race kali ini. Kita coba untuk slipstream Franco Morbidelli memasuki tikungan ke-10. Aduh, sayang sekali kita harus melebar. Terlalu memaksakan kita untuk bisa overtake Franco Morbidelli. Tersisa 2 tikungan lagi, sepertinya kita gagal untuk memenangkan race kali ini. Kesalahan yang kita buat, padahal kita berpeluang untuk bisa memenangkan race kali ini. Tapi posisi kedua saja sudah cukup bagi kita untuk mengamankan poin di klasmen. Dan kita berhasil finish di posisi kedua. Sayang sekali, kalau tadi kita bisa mempertahankan posisi pertama, posisi kedua kita bisa memenangkan race. Dan di sini Pedro Acosta yang mendapatkan fastest lap berhasil finish di posisi keempat. Pecco Bagnaia finish di posisi ketiga. Sayang sekali kita tidak bisa memanfaatkan kesalahan yang dibuat oleh Pecco Bagnaia dan juga Pedro Acosta di race kali ini. Dan untuk di posisi klasmen kita berhasil memangkas poin dari yang sebelumnya 35 poin, berhasil kita pangkas menjadi 30 poin dari Pedro Acosta yang untuk sementara berada di posisi pertama, dan posisi kedua Pecco Bagnaia hanya selisih 10 poin saja dengan Pedro Acosta. Persaingan di musim ini sangat sengit. Kita bisa menempel poin yang dekat dibandingkan musim lalu, poinnya sangat jauh bagi kita. Dan untuk di posisi tim championship kali ini kita berada di urutan pertama, masih berbeda 64 poin dengan tim Prima Pramac Racing Team yang berada di posisi kedua, sementara Red Bull Gas-Gas Tech Tricata yang berada di posisi ketiga. Dan untuk di posisi konstruktor, Ducati masih tetap unggul di posisi pertama, sementara di posisi kedua ada tim Gas-Gas Tech Tricata KTM dengan Pedro Acosta yang tampil sangat konsisten musim ini, dan Honda yang lagi-lagi hanya bisa mendapatkan 5 poin. Sepertinya menarik bagi kita untuk pindah ke Honda musim depan di race yang tadi kita gagal memanfaatkan peluang kita untuk bisa memenangkan race, dan kita akan coba untuk memenangkan race di race selanjutnya di sirkuit Mugello. Thank you for watching guys, jangan lupa like dan subscribe video ini. Saya Brian dan ciao. Finishers have just arrived. This guy may be a little disappointed not to have won, but his is a second place that leaves him feeling competitive for the future. We're still live from the circuit where Morbidelli is ready to take to the top step of the podium. You can see the joy of victory in his eyes, and he knows that it's all down to him. Franco was uncatchable today.